11 ya, tidak bingung ya bahwa PowerPoint-nya sama. Nah, farmakologi obat tukak lambung dan obat-obat untuk irritable bowel syndrome atau IBS. Jadi ini ceritanya terkait dengan blok gastrointestinal lah ya. Nah ini riwayat Prof. Rozaimah. Nah ini farmakoterapi tukak lambung ya. Jadi kita tahu ya ini adalah organ anatomi tubuh kita ya. Mulai dari rongga mulut, lidah, kelenjar ludah, ada paring, ada esofagus dan seterusnya ya. Nah, ini ada lambung sampai ke kolon ya, sampai ke anus. Nah, kita cerita terkait dengan obat-obat mulai dari ini ya, masuk dia ke esofagus dari rongga mulut, masuk ke esofagus ya, ceritanya masuk ke gaster ya, kemudian duodenum dan seterusnya sampai ke usus besar ya, ke rektum dan keluar melalui anus. Nah, jadi kita ketahui dulu anatomi ini penting supaya nanti kita ketika cerita tentang hal-hal yang bersifat fisiologis maupun yang patologis itu sudah tergambar di kita. Di mana lokasinya ya. Sehingga nanti lebih enak lagi ketika kita cerita obat-obatnya atau farmakologinya. Ya, baik. Nah, asam lambung nih ya, kita cerita nih lambung. Di dalam lambung ini kan adik-adik tahu ya, ada lapisan demi lapisan ya. Di dalamnya ini ada sel-sel namanya sel parietal lambung ya, yang akan menghasilkan asam lambung ya. Ini di dalam sel parietal lambung ya. Jadi di dalam sel parietal lambung ini akan dilepaskanlah yang namanya proton H berikatan dengan Cl sehingga nanti membentuk HCl. Ini ada cerita tentang gastrin ya, histamin, asetilkolin ya. Nih semuanya nanti ini hubungannya bagaimana akhirnya ini akan membuat perubahan pH ya. Kita tahu bahwa di dalam lambung kita itu tingkat asamnya sangat tinggi ya. Kita tahu bahkan pH-nya itu sekitar 3 ya, 3. Nah, ini harapannya dengan nanti pemberian obat-obat anti tukak lambung itu salah satu target kita juga bagaimana mengurangi pH di asam lambung tadi. Ya. Nah, baik. Berikutnya ini adalah mekanisme sekresi asam lambung. Kalian mungkin sudah belajar juga. Ya, jadi bagaimana sel-sel parietal lambung tadi seperti yang saya sebutkan ya. Ini akan nantinya akan melepaskan asam lambung atau HCl. Saya pikir ini di fisiologi saja. Nah, ini peningkatan sekresi asam lambung ini akan menyebabkan terjadinya iritasi mukosa lambung. Jadi karena tingkat asam yang tinggi tadi akan mengiritasi di lambung. Kalau ini terus-terusan terjadi, maka bisa terjadi luka pada lambung. Ya, itu yang kita sebut dengan tuka. Di lukanya itulah yang kita sebut dengan tuka, ya, tuka lambung atau peptic ulcer. Nah, kita masuk ke farmakologi. Jadi ada 5 kelompok obat ya yang digunakan untuk mengatasi tuka pada lambung. Yang pertama kita kenal adalah obat antagonis reseptor histamin atau H2. Kemudian ada kita kenal antasida. Lalu ada kita kenal inhibitor pompa proton atau proton pump inhibitor. Ya, lalu ada kita kenal obat pelindung mukosa atau mucosal protection dan ada obat analog prostaglandin. Nah,
Ini adalah mekanisme kerja obat-obat tadi. Ya, jadi gastrin ya, ini nanti melepaskan histamin ya. Histamin ini ada histamin H1, H2, H3, bahkan H4. Nah, yang berkaitan dengan sekresi asam lambung itu hubungannya dengan H2 ya, sehingga salah satu obat di sini adalah yang bekerja dengan antagonis histamin H2 ya, seperti ranitidin, simetidin, ini bekerjanya di sini. Ya, jadi dia akan berpengaruh pada kaitannya nanti dengan hubungannya ya, pada akhirnya juga ini akan mempengaruhi ikatan H dan K ya, sehingga nanti ini akan mempengaruhi inhibitor ya, menghambat pompa proton pada akhirnya juga ya. Walaupun di sini sebetulnya untuk obat-obat yang bekerja khusus untuk menghambat supaya tidak berikatan antara proton dengan Cl, itu ada obatnya yang namanya proton pump inhibitor ya, seperti lansoprazol ya, omeprazol, pantoprazol. Nah, itu di proton pump inhibitor. Lalu ada obat-obat yang dia bekerjanya secara lokal. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh reseptor, yaitu apa? Antasida. Ya, jadi dia hanya merubah pH. Jadi asam yang tadinya mungkin 3, dirubahlah pH-nya menjadi lebih basah, apakah menjadi 5 atau 6, seperti itu. Ya, kemudian ada obat ya yang bekerja sebagai muscarinic antagonis. Ya, ini berhubungan juga dengan reseptor asetilkolin. Ya. Kemudian ada obat-obat yang kita ketahui ya itu bekerja melindungi dinding lambung ya, seperti misoprostol ya, ini bekerja di sini ya di prostaglandin E2 ya dan prostaglandin I2 ya. Jadi ini nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana melindungi bagian permukaan superficial dari sel-sel epitelial kita di dinding mukosa lambung kita. Ya, jadi ini nanti contoh obatnya seperti sukralfat ya dan lain sebagainya. Nah, jadi ini memberikan perlindungan yang mucus layer. Ya, jadi ini beberapa obat. Nah, ini ada, kita lihat di sini ada NSAID. Sebenarnya NSAID ini justru bisa menyebabkan terjadinya tukak lambung. Ya, kenapa bisa terjadi tukak lambung? Karena NSAID tadi justru dia akan mengurangi produksi prostaglandin. Ya, sementara prostaglandin ini bermanfaat untuk melindungi dinding sel-sel parietal lambung kita. Ya, makanya dalam anamnesis ya adik-adik harus tajam. Pada orang-orang yang mengalami tukak peptik, coba ditanyakan, ada tidak penggunaan obat-obat NSAID jangka panjang? Ya, bisa jadi itu yang menyebabkan orang tadi terjadi tukak. Lalu umumnya orang dengan tukak lambung itu ya karena ada luka ya, bisa terjadi infeksi. Nah, kuman yang paling sering masuk itu adalah Helicobacter pylori. Ya, sehingga biasa juga pada penyakit-penyakit ini juga kita barengi dengan pemberian antibiotik ya, antimikroba yang sensitif untuk Helicobacter pylori. Ya, di slide ini ada disebutkan bismut
metronidazol, tetrasiklin, karitromisin, atau amoksisilin. Ya. Jadi saya coba menerangkan dari PowerPoint yang ditampilkan ini. Ya. Nah, kemudian kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah antagonis blocker, ya, atau reseptor histamin blocker H2. RH2 antagonis sering kita sebut seperti itu ya. Jadi dia bekerja dengan menduduki reseptor histamin. Histamin berapa? Histamin 2. Jadi normalnya histamin 2 ini kan akan diduduki ya oleh senyawanya. Nah, oleh karena itu oleh si histaminnya ya. Jadi histamin duduk di reseptor histamin 2. Nah, oleh obat ini terjadi kompetitif sehingga si histaminnya tak bisa duduk di reseptor H2. Yang duduk adalah obat-obat ini ya. Jadi misalnya ranitidin, simetidin itu duduk di reseptor H2. Nah, ini antagonis reseptor H2. Anggaplah ini adalah reseptor H2 yang ada di sel parietal lambung kita. Ya, jadi histamin ini normalnya dia duduk di reseptornya. Ya, ini ada gastrin, ini ada asetilkolin. Nah, oleh si histamin ini didudukinya lah reseptor H2 ini sehingga yang terjadi adalah efek yang berlawanan dari efek si histamin ya. Nah, masih ada asam yang dilepaskan masih ya karena masih ada dari gastrin dan dari asetilkolin ya. Nah, ini berbeda kalau kita memberikan pompa proton. Kalau cerita proton pump inhibitor itu kerjanya di hilir ya di ujung. Kalau ini kerjanya di hulu. Jadi asam itu meningkat bisa karena ketiga faktor ini ya, bisa karena pelepasan histamin, bisa karena pelepasan gastrin dan bisa karena asetilkolin. Ya, gastrin ini umumnya karena makanan yang kita makan ya. Nah, jadi kalau kita berikan RH2 inhibitor, maka yang kita hambat itu hanya pelepasan histamin. Ya, tapi kalau kita kasih proton pump inhibitor, maka yang kita hambat itu di pompa protonnya. Sehingga tidak akan terbentuk asam lambung. H dan Cl ini nggak akan terbentuk. Kenapa? Karena H-nya udah kita blok. Paham ya, Dik? Makanya dalam pengobatan tata laksana tukak lambung atau pada keadaan yang sederhana lah ya, gangguan asam lambung, ya mungkin sakit mah lah kita bilang bahasa awamnya. Sebaiknya kita jangan terburu-buru langsung memberikan pompa proton. Ya, dengarkan ya, Dik, ya ini penting nih. Slide ini saya bisa cerita banyak di sini. Oke, ya kita ulang ya. Jadi adik-adik harus paham, sebenarnya cerita tukak lambung ini cukup dari slide ini aja kita bisa cerita banyak. Jadi adik-adik itu harus paham bahwa asam lambung itu juga diperlukan. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat suasana lambung kita asam? Itu ada manfaatnya. Salah satunya adalah mengurai ya zat-zat yang toksin ya, yang racun. Kemudian menghambat bakteri-bakteri yang tidak tahan asam ya. Jadi umumnya bakteri itu tidak tahan asam. Makanya seperti Mycobacterium tuberculosa itu disebutkan bakteri tahan asam. Kenapa? Karena dia beda sifatnya. Tapi umumnya bakteri yang lain dia tahan asam. Tidak tahan asam. Oleh karena itu keasaman ini penting sebenarnya kita pertahankan. Makanya hati-hati pemberian obat-obat untuk mengurangi asam lambung. Karena begitu keasamannya kurang,
maka mudah untuk terinfeksi saluran cernanya. Ya, jadi di situ dulu kita sebagai dokter harus paham. Nah, kapan kita perlu memberikan obat anti lambung? Ketika memang ada penyakit, ya. Ketika sudah muncul ada gejala yang menyebabkan kita harus kurangin, karena kalau tidak kita kurangin keasamannya, maka tadi ya bisa terjadi iritasi berkepanjangan, bisa terjadi tukak lambung, bisa luka, ya bisa berdarah, orang bisa anemia, orangnya tidak nyaman, stres, insomnia, depresi dan lain sebagainya. Jadi panjang ceritanya. Nah, apa pilihannya? Kalau memang kejadian asam lambung yang meningkat itu hanya karena sementara, kebetulan aja hari ini tadi memang lupa makan, kemudian minum makan atau makanan yang asamnya tinggi, iritasi, rasa bahkan sampai terasa kecut gitu di lidah asam. Nah, cepat-cepatlah kita netralkan lambung kita itu dengan apa? Dengan antasida. Kenapa? Karena antasida tadi bersifat lokal, bisa mengurangi keasaman tanpa mempengaruhi reseptor. Dengan antasida tak mempan, mulai kita berpikir untuk pemberian RH2 antagonis ini. Ya, dengan harapan apa? Yang kita kurangin hanya untuk hambatan pada histamin. Tetapi gastrin dan asetilkolin masih bisa mempertahankan keasaman. Nah, tetapi pada kondisi-kondisi yang memang dia sudah berat, sudah berdarah, sudah tukaknya berat, ini memang harus di stop lah. Jangan sampai asamnya ini mengganggu, memperberat kondisi yang sudah ada. Maka barulah pilihan kita kepada proton pump inhibitor. Ya. Jadi ada tingkat-tingkatannya ya, Dik ya. Nah, sering kita di lapangan menyaksikan pasien sudah dikasih RH2 antagonis, dikasih lagi proton pump inhibitor. Nah, ini yang menurut saya dari aspek farmakologis rasanya nggak logis. Orang sudah kita blok kok di hilir, ngapain kita blok lagi di hulu? Ya. Nah, ini kadang kan ketidakyakinan klinisi kita atau mungkin tidak paham tentang mekanisme kerja ini. Ya. Nah, ini adalah prototipe daripada simetidin. Jadi simetidin ini sebagai salah satu obat yang, bentar ya, Dek, ini ditunggu ya. Dek. Ya, Dok. Ya, bentar, Dek, ada tanda tangan. Ini ditunggu sekarang. Ya. Oke, kalau yang urgent masuk aja ya. Nah, jadi ini adalah obat reseptor histamin 2 blocker. Ya, contohnya adalah simetidin. Nah, ada prototipenya yang lain, ranitidin, famotidin, nizatidin. Ini obat-obat ini sering kali nanti adik-adik akan jumpai di lapangan. Karena umumnya pasien itu datang ke kita sebagai dokter pasti ada aja hubungannya dengan masalah nyeri pada lambung, ya. Oke ya. Nah, bagaimana farmakodinamiknya? Ya, jadi dia bekerja dengan mencegah ikatan histamin dengan reseptornya di sel-sel parietal lambung. Ya, akibatnya apa? Akan menurunkan produksi asam lambung dari sel parietal, seperti yang saya gambarkan dalam PowerPoint sebelumnya tadi. Ya, clear sampai di sini ya. Nah, menghambat pengelepasan asam hidroklorida di lambung sebagai respon terhadap gastrin. Menurunkan sekresi pepsinogen dari Schiff cells. Kemudian apa efek sampingnya? Ya, pada saluran cerna bisa terjadi diare atau bisa terjadi konstipasi. Ya, pada susunan saraf pusat bisa terjadi pusing, sakit kepala, mengantuk, bingung dan halusinasi.
Pada kardiovaskular bisa terjadi aritmia, hipotensi. Nah, ini akan berkaitan dengan blokade reseptor H2 yang ada di jantung. Nah, jadi adik-adik harus paham bahwa reseptor itu tempatnya tidak hanya di satu organ. Ya, adik-adik nanti bisa buka buku farmakologi UI. Di situ pun udah jelas tuh ya, di halaman berapa saya lupa ya. Itu nanti di awal-awal ya pasti. Itu nanti ada reseptor histamin adanya di mana saja. Reseptor beta adanya di mana. Reseptor alfa adanya di mana. Ya, jadi adik lihat beta 1 di mana, beta 2 di mana, sehingga kalau kita cerita bahwa obat itu akan berikatan dengan reseptor H2, maka H2 yang dimanapun dia akan bisa duduk, Dik. Oke? Nah, itu kalau kita cerita dia selektif ya. Ceritanya obat ini hanya pada H2 saja. Kalau dia tidak selektif, bahkan setelah semua H2 terduduki, dia bisa duduk juga di H1, di H3, ya, sehingga ini yang menyebabkan kalau kita cerita ada obat yang bekerja pada satu organ, bisa jadi dia punya efek samping pada organ-organ yang lain. Kenapa? Karena dia menduduki juga reseptor tersebut di organ yang lainnya. Nah, semakin tinggi dosis yang kita berikan, kemungkinan terjadinya efek samping lebih besar. Kenapa? Ya tadi. Ya, sehingga oleh karena itu sebaiknya kita menggunakan dosis yang memang benar-benar dosis lazim yang memang digunakan. Dosis yang memang sesuai dengan kebutuhan untuk penyakit tersebut. Biasanya di setiap kolegium, misalnya bagian jantung, bagian ginjal, bagian hati, bagian yang lain-lain, itu punya panduan, ya, punya protokol terapi. Untuk sakit A, maka dosisnya sekian. Untuk sakit B, dosisnya sekian. Walaupun tetap ada dosis lazim, ya, umumnya berapa sih dosis terapi untuk obat tersebut. Oke, nah enak kalau adik-adik bekerja di layanan seperti saya nih ya, di rumah sakit. Nah, di sini kita sudah punya namanya klinika pathway. Kita sudah punya panduan praktek klinis. Sehingga adik-adik tinggal ikutin saja panduan tersebut. Tapi kalau adik-adik nanti di lapangan kerja sendiri ya, di klinik, di praktek mandiri, nah adik-adik harus punya guideline sendiri. Yang mana ya? Nah, ikutinlah sesuai dengan panduan profesi di mana obat tadi itu menjadi bagian protokol terapi yang dikeluarkan oleh profesi tersebut. Ya, misalnya ini tukak peptik. Tukak peptik ini sebenarnya kan dokter umum. Tetapi untuk penyakit dalam sebagian gastrointestinal itu biasanya lebih mendalami ya terkait dengan hal ini. Coba lihat dalam setiap konferensi mereka ada nggak guideline barunya, ada nggak panduan barunya. Ya, bagaimana penata laksanaan terkini untuk tukak peptik ya. Nah, kemudian ini contohnya simetidin, ini bisa menyebabkan ginekomasti dan impoten pada laki-laki. Ya. Nah, ini adalah kontraindikasi, ya, tetap semua ya riwayat alergi, ya digunakan hati-hati dengan peringatan pada kehamilan dan menyusui, gangguan ginjal dan hepar. Ya, ini nizatidin dapat digunakan pada gangguan hepar. Ya, FDA ini menyebabkan ini masuk ke dalam kategori B. Nah, penggunaan klinisnya adalah pengobatan jangka pendek untuk ulkus duodenal yang aktif atau ulkus lambung yang jinak. Ya, kemudian kondisi hipersekretori ya untuk sindroma Zollinger-Ellison. Ya. Kemudian mencegah ulkus yang diinduksi oleh kondisi stres, perdarahan akut saluran cerna, pengobatan kondisi erosif akibat GERD ya. Apa itu GERD? Gastroesophageal reflux disease ya. Jadi kalau kita lihat anatomi kita tadi itu kan di atas dan bawah lambung itu kan ada sphincter ya. Ya, ada pintu sebetulnya. Nah, pada GERD ini dia naik
makanan itu balik dia ke atas, reflux. Ya, jadi gastroesophageal reflux disease. Kemudian meniadakan simptom heartburn dan acid indigestion. Nah, interaksi obat, simetidin, famotidin, ranitidin, ini di metabolisme di hati, dan ini merupakan inhibitor dari CYP450. Nah, memperlambat ekskresi berbagai obat dan meningkatkan kadarnya di dalam darah. Ya. Ini meningkatkan kadarnya di dalam darah bersama dengan antikoagulan, penitoin, alkohol, dan antidepresan. Ya, jadi kalau dia bersifat inhibitor CYP450, artinya apa? Jadi kalau dia diberikan bersama-sama dengan obat lain yang dia dimetabolisme oleh CYP450, itu jadi efeknya bagaimana? Dia menghambat CYP450. Sementara CYP450-nya dibutuhkan untuk memetabolisme obat yang lain misalnya, ya, sebagai enzim pemetabolisme. Karena dihambat, berarti bagaimana obat yang lainnya? Terhambat untuk dimetabolisme. Akibatnya gimana kalau dia terhambat untuk dimetabolisme? Ya kadarnya akan meningkat loh di dalam darah. Ya kan? Karena kan metabolisme itu merupakan gerbang awal untuk eliminasi. Jadi kalau obat tadi tak dimetabolisme, ya tetap aja obat tadi di dalam darah berputar-putar dia. Sehingga kadarnya tinggi di dalam darah. Nah, jadi kita lihat, kalau ada obat-obat yang bekerja menghambat suatu enzim, lihat ada nggak obat lain yang diberikan bersama dengannya yang menggunakan enzim tersebut. Kalau ada, hati-hati, ya, kurangi dosis, ya, atau coba dipikirkan untuk pemberian dengan waktu yang berbeda. Nah, ini antasida, tadi sudah kita sebutkan, ya, ini adalah obat atau zat kimia anorganik yang bekerja menetralisir asam lambung. Ya, ini termasuk obat OTC, ya. Nah, isinya adalah garam aluminium, garam kalsium, garam magnesium, sodium bikarbonat, magadrat, ya. Ini kombinasi aluminium dan magnesium, ya. Nah, jadi sifatnya hanya menetralisir. Nah, ini untuk sistemik. Jadi memang ada juga yang sistemik, ya. Seperti NHCO3, N-asitrat, alkalosis, ya. Tapi yang sistemik ini biasanya tidak kita gunakan untuk yang bersifat lokal, ya, penyakit-penyakit tukak lambung yang dijual-jual itu antasidanya biasanya yang non sistemik, ya, aluminium hidroksida, ya, absorpsi pepsin dan dihilangkan dari larutan pada pH di atas 3, kemudian relaksasi lambung dan ini memperlambat waktu pengosongan lambung. Stimulasi sekresi mukus meningkatkan peran barrier mukosa terhadap asam. Ya, jadi kalau lambungnya tadi kita kita kurangin keasamannya, ya, ini juga bisa memperlambat waktu pengosongan lambung, ya. Oke. Farmakodinamiknya bagaimana? Menetralisir pH asam pada lambung, tidak mempengaruhi laju sekresi lambung. Ya. Jadi dia tidak berikatan dengan reseptor. Ya. Ini farmakodinamik. Pemberian antasida, ya, sehingga asam lambung menjadi terikat, menetralisir isi lambung, level alkalis yang akan menstimulasi produksi gastrin, meningkatkan produksi asam yang mengembalikan asam lambung ke kondisi normal. Oke, nah ini efek sampingnya, saluran cerna, asam lambung terikat, alkalosis, garam kalsium, hiperkalsemi, dan milk alkali sindrom. Ini garam magnesium, ya, diare, kemudian garam aluminium bisa terjadi konstipasi dan ini masih garam magnesium menyebabkan diare gitu ya. Jadi saluran cerna ini
asam lambung terikat, bisa terjadi alkalosis, kemudian garam kalsium ini bisa menyebabkan hiperkalsemia dan milk alkali sindrom. Garam magnesium bisa menyebabkan diare, garam aluminium bisa menyebabkan konstipasi dan hipofosfatemia. Ya, ini akibat ikatan fosfat dengan antasida di saluran cerna. Lalu retensi cairan ini akibat kandungan sodium yang tinggi dalam antasida. Ya, kita ketahui kan antasida tadi kandungannya kan adalah garam-garam tadi, ya, sehingga ini bisa menyebabkan terjadinya retensi, ya, retensi cairan. Kemudian kalau dia garam-garamnya tadi berlebih, justru bisa mengganggu. Kalau garam magnesium terlalu berlebihan, diare. Garam aluminiumnya berlebihan, konstipasi. Ya, makanya tadi jangan bingung kok efek sampingnya bisa diare, bisa juga konstipasi. Ya, ini dia. Ya, jadi antasida itu umumnya mengandung zat-zat yang ada di sini. Ya, jadi ini contohnya natrium bikarbonat masuk, ya, kemudian terjadi netralisasi, mengurangi keasaman. Ya, ini penggunaan klinisnya sebagai terapi simptomatik, meniadakan rasa tidak nyaman di lambung akibat hiperacidity. Ya, kondisi hiperacidity ini menyebabkan terjadinya tukak pada lambung, gastritis, esofagitis, dan hernia hiatal. Nah, peringatan, alergi, hati-hati, kontraindikasi, hati-hati menggunakannya. Ketidakseimbangan cairan, obstruksi saluran cerna, dan gangguan fungsi ginjal. Ya, jadi bisa menyebabkan ketidakseimbangan cairan, ya, bisa menyebabkan obstruksi saluran cerna, dan bahkan bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Ya, FDA ini menyebutkan masuk ke dalam kategori B, ya, untuk obat antasida. Kemudian untuk kategori-kategori ini udah tahu ya, ada obat tuh kategori A, B, C, apa itu kategori A, B, C, nanti coba lihat di buku farmakologi juga ada di halaman depan ya. Kemudian penggunaan kombinasi antasida dengan obat lain. Antagonis terhadap efek samping obat dari obat lain. Memperoleh produk dengan mulai kerja cepat dan durasi kerja panjang. Mengurangi dosis masing-masing komponen. Nah, jadi adik-adik harus paham, ada obat-obat dia yang bekerja itu baik pada suasana asam. Ya, sehingga kalau obat-obat seperti ini, ya jangan kalian gabungkan dengan obat-obat antasida. Karena kan kita mau dia baik dalam suasana asam. Begitu kalian rubah pH-nya yang tadinya asam menjadi lebih basa, efektivitas obat tadi jadi berkurang. Ya, termasuk dalam hal farmakokinetik, misalnya dalam hal absorpsinya. Obat tadi baik diabsorpsi dalam suasana asam, karena obat tadi bersifat asam lemah. Ya, kita sudah tahu kalau obat asam lemah itu baik diabsorpsi dalam suasana asam. Begitu pula obat dalam bentuk basa lemah tentu baik diabsorpsi dalam suasana basah. Nah, obatnya dalam bentuk asam lemah. Mau diabsorpsi banyak di lambung, datang kita kurangin keasamannya sehingga sedikit obat tadi yang akhirnya bisa terabsorpsi. Karena obatnya sedikit terabsorpsi, sedikit bioavailability-nya. Bisa jadi kurang efektivitasnya karena tidak tercapai dosis terapi yang diharapkan yang bisa sampai ke sirkulasi sistemik. Yang bisa sampai nanti obat tadi ke tempat kerjanya, ya. Nah, jadi mikirnya harus komprehensif. Nah, ini penghambat pompa proton tadi sudah kita sebutkan, ya. Jadi pompanya itu yang di blok, ya, dihambat sehingga tidak terbentuk antara proton si H dengan si Cl. Ya, jadi obat tukar lambung yang relatif baru ini namanya prazol, ya, prototipenya ini yang generiknya ya, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol. Kita kalau di rumah sakit pusing, padahal sebetulnya pakai omeprazol pun cukup. Ini kan harganya mahal. Kalau di rumah sakit kita harus punya kendali mutu, kendali biaya. Tapi kalau pasien umum silakan saja. Tapi belum tentu sebetulnya obat dengan generasi terbaru itu lebih aman.
karena mungkin belum tahu aja efek sampingnya ya. Nah, ini farmakodinamik bekerja pada reseptor permukaan yang spesifik, mencegah tahap akhir proses produksi asam lambung. Ya, jadi pompa proton ini pada sistem medip HK atau biasa pada permukaan. Nah, ini seperti yang saya terangkan tadi lah ya. Waktu kita tinggal 15 menit lagi, saya agak cepatkan. Ya, ini tadi proses di proton pump inhibitor. Nah, ini dia ya untuk terapi jangka pendek ulkus duodenal, GERD, ya untuk pemeliharaan jangka panjang penyembuhan omeprazol. Jadi inhibitornya luar biasa, kayak kacang goreng. Pokoknya setiap ada pasien dikasih omeprazol. Setiap ada pasien dikasih lansoprazol. Ya, jadi adik-adik harus paham sekarang. Hati-hati. Bahkan ini sebenarnya pada penggunaan protopan inhibitor ini bisa terjadi rebound fenomen. Ya, jadi hati-hati, kita asik aja memberikan cerna dan saluran pernafasan. Ini obat-obat pelindung mukosa tadi yang sudah saya sebutkan, mukosa protektan, contohnya supralfat. Nah, bisa dikombinasi dok, ya sering memang dikombinasi ya. Jadi di satu sisi dokter tadi mau mengurangi keasaman lambungnya dengan misalnya memberikan H2 antagonis, lalu untuk melindungi tukak yang sudah ada itu dikasih supralfat. Ya, jadi dia membentuk ulcer adherent kompleks pada lokasi ulkus duodenalnya. Jadi melindungi lokasi tersebut dari asam lambung, pepsin dan empedu. Karena kan tadi sudah ada luka, jadi dia dilindungi. Tapi apakah semua pasien emah harus dikasih? Tidak. Ya makanya lihat apakah memang sudah harus dikasihkan pelindung. Ya tapi kalau pada penggunaan yang pada pasien-pasien yang memang sudah terjadi tukak peptik, ya ini diberikan ya. Lebih jauh mekanisme ini mencegah pemecahan protein pada lokasi ulkus ya, pada lokasi luka, lokasi tukak ya untuk mempromosi penyembuhan. Ini ya dia agen-agen pelindung mukosa ya. Jadi di sini di preepitel ya, ini di preepitel, ini di epitel. Nah, ini di yang subepitel ya, yang lebih ke bawah lagi. Ya. Nah, ini dia pelindungnya tadi ya untuk penggunaan klinis, penurun jangka pendek dan panjang untuk ulkus duodenal, gastritis yang diinduksi oleh obat anti-inflamatori non steroid drugs tadi ya, AINS ya, mencegah terjadinya stres ulcer. Pengobatan ulkus oral, esofageal berkaitan dengan radiasi, kemoterapi dan skleroterapi. Nah, pelindung mukosa tadi ya, hati-hati ya efek sampingnya ini, FDI kategori B. Ini tadi alergi, hati-hati, jangan diberikan pada pasien ginjal atau pasien sedang menjalani dialisa. Ya, ini dapat meningkatkan kadar aluminium bila menggunakan produk yang mengandung aluminium. Jadi dilihat komposisinya. Ya, jadi umumnya dia ini dalam bentuk sediaan suspensi ya. Jadi suspensi tahu ya, cair kental ya, itu nanti lihat komposisinya apa saja. Kadang tidak murni ya, tapi ada ditambahkan kandungan-kandungan lainnya ya. Ini analog prostaglandin ya, contohnya tadi misoprostol. Ini analog prostaglandin I1 sintetik yang melindungi juga lapisan mukosa lambung. Menginhibisi sekresi asam lambung ya, meningkatkan produksi mukus dalam lapisan yang diinduksi oleh obat antiinflamasi steroid tadi ya, atau ulkus duodenal yang tidak ini struktur kimia efek protektif daripada misoprostol ya. Oke. Nah, ini
tadi sama ya untuk kontraindikasinya. Kalau perempuan mau menggunakan ini, pastikan dia tidak hamil ya. Instruksi menggunakan kontrasepsi selama terapi. Farmakoterapi, nah ini yang berikutnya, irritable bowel syndrome atau IBS, merupakan gangguan idiopatik kronis dan berulang ya, usus besar atau kolon yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bisa menyebabkan diare atau konstipasi, rasa sakit di abdomen, terbentuk gasnya lebih banyak ya, jadi perut terasa gembung. Kita sering merasakan nggak nyaman pada abdominal kita yang kita sebut dengan abdominal discomfort. Jadi nggak enak, abdominal discomfort ya, perut kita terasa nggak nyaman. Ada tadi. Nah, jadi tujuan pengobatannya apa? Menghilangkan rasa tidak nyaman dan rasa sakit di abdomen. Jadi memang umumnya ini simptomatik ya, dia. Jadi kita hanya menghilangkan gejala yang tidak aman, yang tidak nyaman itu saja. Karena biasanya ada penyebab lain. Nah, itu yang harus kita ketahui. Apa yang menyebabkan terjadinya rasa tidak nyaman dan rasa sakit di abdomen tersebut. Ya. Nah, ini perbaikan fungsi usus besar. Dan kita harapkan bisa terjadi perbaikan fungsi daripada usus besar. Ya, predominan diare, kita kasih anti diare. Khususnya kita kasih loperamid. Jadi kalau loperamid itu dia bekerja dengan mengurangi gerakan peristaltik usus. Ya, jadi kita kurangin. Ya, jadi bagaimana orang diare itu kan umumnya peristaltiknya kencang. Nah, kita kasih obat yang dia bisa mengurangi gerakan peristaltik usus tadi ya. Ini disebutkan loperamid. Oke. Nah, sehingga nanti diharapkan frekuensi BAB-nya ini bisa berkurang. Ya, kalau dia predominannya konstipasi, maka kita kasih suplemen serat yang bisa melunakkan feses. Jadi predominan ini maksudnya keluhan utama dia yang paling dominan itu apa? Jadi kalau pasien datang dia menyebutkan nggak enak rasanya di abdomen, kita harus tanyakan, adakah dia diare atau mungkin dia konstipasi. Maka untuk perbaikan fungsi usus besarnya biasanya kita berikan sesuai dengan keluhannya. Kalau keluhannya diare, kasihlah anti diare. Anti diarenya apa? Umumnya kita berikan itu loperamid. Kalau dia konstipasi, maka apa yang diberikan? Diberikanlah suplemen serat untuk melunakkan fesesnya. Ya. Nah, strategi pengobatannya adalah intervensi gabungan antara obat, diet, dan psikososial. Karena bisa jadi IBS ini disebabkan karena stres, ya, karena pikiran juga bisa mengganggu. Ya. Nah, ini tipe IBS. Kalau dia predominan konstipasi, ya dia kram dan sakit di abdomen yang dipicu oleh makanan. Diare ini tidak tertentu ke toilet, ya. Bergantian antara konstipasi dan diare ada juga, ya. Nah, bagaimana farmakoterapinya? Kita berikan antispasmodik, ya tadi, yang bisa mempengaruhi spasme daripada usus kita. Ya, jadi diclomin, hyoscine and butyl bromide, glidinium, peppermint oil, pebeferin, pinaverium, ini bisa diberikan. Atau kita bisa berikan obat-obat antidepresan trisiklik, ya, karena tadi bisa juga dipengaruhi karena faktor psikis, ya. Nah, imipramine, amitriptilin, nortriptilin. Ya, atau kita bisa berikan selektif serotonin reuptake inhibitor, ya, sama seperti yang tadi ya, berpikirnya ini mungkin psikis. Fluoxetine, sertralin, paroxetine, citalopram, escitalopram, ya, atau kita kasih secara umum dengan pemberian probiotik, ya. Jadi diberikan kuman-kuman normal, ya, flora normal yang ada di saluran cerna, ya, dengan memberikan probiotik untuk memperbaiki gejala umum. Nah, antispasmodik, ya, dalam hal ini antikolinergik, ya, tadi sudah kita jelaskan, ya, menghambat reseptor muskarinik kolinergik. Oke. Nah, sorry, ya. Pada dosis rendah bisa terjadi efek autonomik yang lebih ringan, ya. Pada dosis tinggi bisa menyebabkan mulut kering. Kok lari-lari slide-nya?
ya. Kemudian ini antispasmodik tadi sudah ya. Nah, Buscopan. Nah, ini Prof. Radiman naruh Buscopan. Walaupun sebenarnya nggak boleh juga kita kasih nama dagang di sini, tapi nggak apa-apa lah ya, supaya kalian kenal juga. Karena sering kan, irritable bowel syndrome, udah resepan aja Buscopan gitu ya, kata senior-senior. Buscopan itu apa sih? Ya, jadi Buscopan itu adalah hyosin and butyl bromide ya. Buscopan ini nama dagangnya. Isinya hyosin and butyl bromide. Bersifat antispasmodik ya. Nah, efek sampingnya apa? Hati-hati efek antikolinergik yang bisa muncul. Ya, kemudian ada Librex ya dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa lihat. Ini ya, hati-hati efek samping ya. Hati-hati bersama dengan golongan opioid atau turunan benzodiazepin bisa menyebabkan sedasi, depresi pernapasan, koma, bahkan bisa kematian. Ya, ini main oil mengurangi gejala IBS, tetapi memperburuk keadaan pada GERD. Ya, memang karena gini, dia kan antispasmodik. Berarti dia mengurangi terjadinya spasme. Ya kan? Relax. Tapi dia justru memperburuk keadaan gastroesophageal refluxisnya. Ya. Jadi memang perlu pemantauan yang baik. Kemudian misalnya kita berikan pinaverium atau spasmopinaver, ya ini juga antispasmodik, bisa sebagai efek penghambat ion kalsium. Nah ini farmakoterapi antidepresan trisiklik, ini contoh-contoh obatnya. Ya dosis subterapi ini efek antidepresinya tidak ada, yang namanya subterapi ya. Oke, kemudian ini meningkatkan kadar ambang rasa sakit di saluran cerna. Kemudian memperambat waktu pengosongan lambung. Nih sama ya, nanti kalian lihat. Nih ya, antidepresan trisiklik, sifat antikolinergiknya ini mempengaruhi motilitas dan sekresi saluran cerna, liquidity dan frekuensi BAB. Dapat mengubah reseptor neurotransmitter di usus. Reseptor apa? Serotonin. Ya, sehingga mempengaruhi sensasi visceral. Nah, ini peringatan untuk antidepresan trisiklik ya. Bisa menyebabkan potensial ya efek antikolinergik, dalam hal ini sedasi, efek kardiovaskular, bisa terjadi kemungkinan interaksi obat. Ini farmakoterapi untuk yang SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, ya menghilangkan rasa sakit di abdomen, perbaikan gejala umum, mirip dengan antidepresan trisiklik tadi, ya. Ini dapat digunakan untuk yang diare dan konstipasi. Nah ini dia sama, ini nama-nama obatnya, yang di dalam kurung ini nama dagangnya, yang ini isinya. Ya. Ini probiotik perbaikan secara umum. IBS, farmakoterapinya, yang tadi ya, yang dia terkait dengan konstipasi, ya bisa kita kasih laksatif, ya laksansia, ya khususnya ini bubur magnesium, bisa meledakan feses, meningkatkan frekuensi BAB. Ya, laksatif, psyllium, chloride channel activator, misalnya lubiprostone, agonis serotonin, ini bisa tegaseron maupun sarpride, agonis guanine siklase, linaclotide, ya, dan seterusnya. Ini contohnya untuk yang laksatif, ya. Jadi nanti kalian baca saja, ya. Ini yang aktivator kanal klorin, ya, digunakan untuk konstipasi kronik, ya, dengan dosis ini ada dosisnya, ya. Ini yang diare, ya tadi yang konstipasi, ini yang diare, ya kita bisa kasih antimotilitas tadi, ya kita ulangi lagi, ya bisa kita kasih loperamid, bisa kita kasih antagonis serotonin, ya alosetron atau silosetron. Ya ini contohnya, ya nanti kalian bisa baca, ini antagonis reseptor serotonin, oke. Ya. Tadi sudah sebenarnya
diulangin lagi ya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, prinsip terapi tukak lambung ini mengurangi keasaman lambung dengan berbagai mekanisme kerja obat. Ya, untuk patogenesis IBS masih belum pasti, sehingga terapi yang diberikan adalah terapi simptomatik saja, ya. Jadi hanya meniadakan dan mengurangi gejala klinis yang ada. Ya, demikian presentasinya, ya. Saya pikir PowerPoint-nya juga sudah ada ya sama Komtik. Nanti dibaca-baca lagi. Oke. Karena waktu sudah jam 12 ya, silakan. Kalau yang laki-laki mau live, mau sholat Jumat, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Hasian garuk-garuk kepala, kenapa Hasian? Ada yang mau ditanya? Tidak. Gampang. Ya, kalau tukar lambung ini kan gampang, obatnya itu aja, ya kan? Paling tidak kalian kuasai 3. Antasida, RH2 antagonis, proton pump inhibitor. Lalu kuasai untuk yang pelindung lambung, sukralfat, misoprostol. Ya kan? Itu aja obatnya, nggak ada yang lain. IBS, lihat keluhannya apa? Konstipasi atau diare? Kalau dia diare, berarti bagaimana kita buat dia supaya memperlambat ususnya, ya kan? Kasih loperamid. Kalau dia konstipasi, kasih laksatif supaya dia bisa BAB. Selesai kan? Ya, jadi simple sebenarnya. Ya, tinggal namanya mahasiswa kan kita harus belajar bagaimana farmakologinya, ya. Oke? Sip? Selesai? Iya, Dok. Terima kasih banyak, izin live. Mohon maaf kalau banyak kekurangan.